bukan karena kewajiban kan maksudnya, tapi karena diri sendiri. Tapi maksudku adalah bagi orang-orang yang merasa bahwasanya Islam tuh berat atau ibadah tuh berat, kita harus yakin bahwa kita tuh lagi disuruh Allah. Jadi umroh itu kan disuruh Allah tuh, haji kan disuruh Allah, sholat disuruh Allah, semua disuruh Allah. Berarti kalau itu disuruh Allah dan kita yakin, ya Allah ini engkau yang nyuruh, bukan aku yang mau kan. Kalau engkau nyuruh, ya engkau tanggung jawab lah. Maksudnya ya pasti Allah tanggung jawab gitu maksudnya. Maksudnya kita tinggal jalanin kan. Kayak Ibrahim, ayo sana panggil orang untuk melakukan haji. Ibrahim kan nanya, gimana cara manggilnya? Panggil aja, nanti yang datengin aku. Artinya tugasmu cuma manggil, itu aja kontrolmu, mudah banget kan. Datengin orang itu bukan kontrolmu, itu kontrolku. Artinya aku yang nanggung itu. Nah itulah enaknya disuruh. Oke, saya punya gambaran yang cukup jelas terkait kodok. Kita sekarang ngomong kodar. Atau kadar kan? Kadar. Di situ berarti kita harus beriman juga sama kadar yang diberikan kepada kita, apapun situasinya ataupun bendanya. Betul. Termasuk rezeki, kesedihan, kebahagiaan, kesuksesan. Betul. Kayak contohnya gini, ada orang bekerja keras begitu luar biasa karena kesadarannya adalah takdir adalah satu hal, tapi gue mesti berjuang menuju ke sana. Benar. Lalu dia nggak kunjung mendapatkan sukses hasil yang ada dibayangkan dia, hasil yang dibayangkan dia. Benar. Dapat sih, tapi nggak persis kayak yang di situ. Sama-sama umurnya dia lebih sukses daripada gue. Betul, itu banyak sekali terjadi. Biasanya terutama di umur 27 sekitar segitu tuh. Kalau udah 40 udah stres ya. Kalau 40 udah ya udahlah kita sholat aja yang banyak. Tapi ada umur, wah teman-teman gue umur segini udah begini, teman-teman gue begitu. Itu kan stres juga tuh. Betul. Beriman kepada utamanya qadar adalah karena bahwa usaha lu untuk menjalani apa yang jadi wilayah. Jadi kan tadi ada dua wilayah, ada wilayah takdir sama wilayah yang bukan takdir. Betul. Ada wilayah yang tidak dalam kuasa lu, ini mah Allah yang menentukan, sama ada yang dalam kuasa lu. Dalam usaha lu melakukan ini, ternyata lu nggak bahagia juga. Tapi beriman kepada qadar itu dikatakan bahwa ya terima aja. Nggak salah itu. Yang lu dapatkan itu kadarnya segitu emang nggak salah. Begitu. Nah, ini aku harus hati-hati menjawabnya karena orang Indonesia balik lagi. Banyak yang malas gara-gara jawaban yang salah. Karena itulah ketika dikatakan itu sudah memang takdirnya Allah, sudah dikodarkan segitu bagi kamu. Akhirnya dia merasa tidak perlu lagi mengeluarkan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi aku harus hati-hati menjawabnya. Aku jawab begini. Pertama, yang membuat stres itu bukan apa yang Allah kadarkan kepada kita, tapi membuat kita stres adalah tujuan yang salah. Tujuannya, contoh kayak gini deh. Kalau ada orang berpikiran bahwasanya ketika dia kerja itu untuk nyari uang, maka dia akan kecewa ketika yang dia dapatkan tidak sama seperti yang dia harapkan. Betul. Nah, maka tujuan dia adalah uang. Padahal pertanyaannya, bagaimana Allah menganggap kerja? Allah nggak bilang kerja itu untuk cari duit, tapi kerja bagi Allah adalah untuk bersyukur. Makanya Allah bilang begini dalam Al-Quran, I'malu ala Dauda syukron wa qalilan min ibadiyah syakur. Bekerjalah wahai Daud agar engkau bersyukur. Dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Pertanyaannya, Daud ini siapa? Daud ini raja. Dia punya seluruh kerajaan tuh punya dia semua. Seluruh, nggak sebatas Solo doang nih. Semuanya nih. Gitu kan ya. Jadi semuanya tuh punya dia. Dia nggak kerja mas, nggak apa-apa mas. Dia nggak kerja, tapi Allah bilang kerja supaya itu tanda syukurmu. Karena kalau kamu sudah dikasih tangan, sudah dikasih otak, sudah dikasih segala macam, kamu nggak memanfaatkan, berarti kamu nggak bersyukur. Berarti kerjamu untuk bersyukur.